Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Agraria. Pertemuan ke-9, yaitu membahas mengenai hak ulayat. Ketentuan-ketentuan pokok hak ulayat dan terciptanya hak ulayat. Dasar yuridis konstitusional pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip NKRI yang diatur dengan undang-undang. Pasal 28 ayat 1, Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Indikator adanya hak ulayat adalah adanya unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Dan yang ketiga, adanya unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut. Kedudukan hak ulayat dalam hukum tata nasional. Hak ulayat yang pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional, tugas kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat telah menjadi tugas kewenangan negara Republik Indonesia sebagai kuasa dan petugas bangsa. Pada kenyataannya, kekuatan hak ulayat cenderung berkurang dengan makin kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian tanah-tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu, hak ulayat tidak akan diatur dan Undang-Undang Pokok Agraria juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hak tersebut akan berakibat melangsungkan keberadaannya. Maka pengaturan hak ulayat yang masih ada dibiarkan tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Pada masyarakat hukum adat di wilayah negara Indonesia terdapat bermacam-macam hak ulayat yang masing-masing wilayah hukum adat berbeda namanya. Adapun nama-nama hak ulayat tersebut sebagai berikut. Ambon mengenal hak pertuanan, Kalimantan Payampeto, Jawa wewengkon, Bali Prabumian, Lombok Tanah Pair, Minangkabau ulayat, dan lain sebagainya.
Masyarakat di luar wilayah hukum adat dilarang masuk di lingkungan tanah wilayah hukum adat tersebut tanpa izin penguasa adat. Boleh masuk dengan syarat membayar apa yang disebut pengisi adat. Jika orang luar masuk tanpa izin, dianggap melakukan tindak pidana yang akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada wilayah adat tersebut. Ruang lingkup hak ulayat adalah tanah ulayat. Dalam ketentuan Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999, pada pasal 1 angka 2, tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat dikelola oleh masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 3. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut pasal 2 ayat 2 Permen Agraria Nomor 5 Tahun 1999 jika terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Demikianlah secara garis besarnya uraian mengenai tanah ulayat pertemuan ke-9. Seperti biasa, selebihnya kalian bisa membaca di dalam deskripsi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.